wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, pada minggu kelima kita akan sama-sama membahas terkait dengan pokok bahasan yang menurut saya itu penting untuk adik-adik semua ya. Jadi hari ini saya akan membahas terkait dengan paradigma keperawatan. Ya, sebelumnya kan sudah belajar terkait dengan falsafah ya, falsafah esensi ya, dan karakteristik keperawatan sebagai ilmu dan profesi ya. Jadi hari ini adalah mata kuliah lanjutan dari pokok bahasan sebelumnya ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan paradigma keperawatan. Adik-adik sudah pernah mendengar nggak sih paradigma keperawatan itu apa? Ada yang pernah tahu nggak? Ya, ada yang pernah mendengar nggak istilah itu? Ada belum? Cara pandang, buat dulu ya cara pandangnya. Untuk nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah ini ada next slide, ada learning objective ya, yang adik-adik semua harus pahami. Jadi setelah selesai mata kuliah ini, adik-adik semua diharapkan mampu memahami apa itu paradigma keperawatan ya. Nah di dalam paradigma keperawatan itu ada 4 konsep ya, 4 konsep penting ya di dalam paradigma keperawatan ya. Next slide. Nah tentunya adik-adik juga harus paham apa sih pengertian ya dari paradigma keperawatan. Tadi pas saya tanyakan temannya ada yang jawab cara pandang itu ya, betul, itu ada salah satu ya. Jadi paradigma itu berasal dari kata paradigm ya, bahasa Latin yang artinya pola atau model ya. Nah tentu ini merupakan konsep penting ya di setiap ilmu ya. Di setiap disiplin ilmu itu ada konsep yang dikatakanlah paradigm, yang itu dalam artian bagaimana filosofi di dalam suatu ilmu keperawatan itu ya, melihat bagaimana cara pandang ya suatu disiplin ilmu ya, dalam hal ini adalah disiplin ilmu keperawatan. Nah tentu ini juga kenapa menjadi hal yang penting, karena paradigma keperawatan itu merupakan kerangka umum ya dan global, di mana di dalam konteks paradigma itu ada asumsi, ada konsep yang penting gitu ya, yang disusun oleh suatu ya, katakanlah suatu ilmu untuk melihat konteks bagaimana perkembangan ilmu, ada apa di dalam suatu disiplin ilmu. Tentu di dalam hal ini adalah disiplin ilmu keperawatan. Nah itu yang disampaikan oleh, seperti yang disampaikan oleh Kun. Jadi paradigma itu adalah bukan hanya ada di keperawatan saja. Paradigma semua disiplin ilmu ada sudut pandang atau yang lebih dikenal bagaimana worldview, pandangan ya. Kalau kita dalam konteks keperawatan, itu paradigma keperawatan itu bermanfaat untuk apa? Memberikan arahan ya terhadap perkembangan ya keperawatan gitu ya. Tentu di sini juga adalah perkembangan ilmu keperawatan, karena di sana mulai katakanlah ada konsep penting di dalam paradigma itu yang menjadi dasar perkembangan ilmu teori keperawatan ya. Nah sehingga nggak mungkin di dalam suatu ilmu tidak mempunyai paradigmanya. Ilmu kedokteran ada paradigma kedokteran ya, ilmu hukum ada paradigma hukumnya. Itu tadi bagaimana suatu disiplin melihat sudut pandang berpikir ya tentang suatu disiplinnya, dan ini tadi sebagai kerangka berpikir. Nah itu yang paling penting ya. Next slide. Nah tentu dalam hal ini ya, kalau dikatakan bahwa world itu kan sudut pandang global view ya, global view melihat bagaimana di sana dalam konteks perkembangan ilmu, ada konteks bagaimana perkembangan
sains, ya, teknologi. Nah tentu ini juga ya paradigma keperawatan itu adalah bagaimana suatu disiplin itu, disiplin ilmu tertentu, contohnya ilmu keperawatan, melihat ya bagaimana konteks keperawatan, bagaimana konteks ilmu keperawatan. Nah tentu di sini juga yang menjadi dasar bagaimana perkembangan ilmu keperawatan, gitu ya. Jadi di sini dari wordnya di sini adalah bagaimana dikenal sebagai dasar pengembangan suatu ilmu. Ya. Jadi kalau dikatakan wordnya itu merupakan terminologi yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya adalah pandangan hidup. Bagaimana pandangan di dalam suatu konteks disiplin, ya, pandangan di dalam konteks keperawatan, paradigma keperawatan itu adalah bagaimana sudut pandang melihat aspek ilmu keperawatan, ya. Next slide, ya. Nah ini menjadi hal yang penting untuk adik-adik semua, ya, bagaimana mengenal, memahami apa itu paradigma keperawatan, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks keperawatan, definisinya itu adalah bagaimana cara pandang yang mendasar bagi kita sebagai perawat, ya, adik-adik sebagai calon perawat tentu harus mampu melihat, ya, melihat dan memikirkan, kemudian juga memahami apa sih, ya, di dalam konteks keperawatan, bagaimana ilmu keperawatan itu berkembang. Kemudian juga tentu di sini juga kalau misalnya dalam konteks keperawatan kita nanti akan Ibu lebih dijelaskan, ya, karena di dalam konteks paradigma keperawatan itu ada 4 konsep utama. Nah itu yang akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah ini yang adik-adik sebagai calon nurse, ya, ini harus paham yang terkait dengan 4 konsep utama dari paradigma keperawatan, ya. Karena apa? Karena kita, ya, saya sebagai perawat, adik-adik sebagai calon perawat, calon nurse, tentu kan nanti dalam keseharian praktek, ya, katakanlah melaksanakan transisinya sebagai perawat, tentu harus paham 4 konsep utama. Nah ini adalah 4 konsep yang ada di dalam paradigma keperawatan. Yang pertama adalah konsep manusia, konsep lingkungan, ya, konsep keperawatan, dan konsep kesehatan. Nah, ini merupakan 4 konsep yang menjadi dasar bagaimana perkembangan ilmu keperawatan, menjadi dasar bagaimana teoris-teoris keperawatan mengembangkan atau mendevelop atau membuat teorinya itu adalah dasarnya dari 4 konsep ini, gitu, ya. Nah ini yang menjadi dasar bagaimana perkembangan ilmu dan teori keperawatan itu melihat dari 4 konsep dari paradigma keperawatan itu lagi, ya. Next slide. Nah ini kalau tadi, ya, kan tadi dikatakan bahwa paradigma itu adalah sebagai suatu tadi apa, kerangka, ya, atau model. Nah kalau lihat kita gambarkan di sini, ini gambaran bahwa suatu ada model di sana, ya, ada kerangka konsep. Nah di sini ada 4 konsep, ya, 4 konsep tadi, ya, ada konsep manusia, ada konsep keperawatan, ada konsep lingkungan, ada konsep kesehatan. Nah 4 konsep ini satu dengan yang lainnya itu adalah saling berhubungan. Ada interrelasi antara satu konsep dengan konsep lainnya, gitu ya. Nah, nanti ini akan dijelaskan satu persatu, ya, oleh Ibu, ya. Next slide. Nah, tentu adik-adik harus betul-betul paham, ya, yang terkait dengan 4 konsep ini, ya, yang menjadi dasar daripada paradigma keperawatan. Nah, yang akan dibahas pertama adalah terkait dengan konsep manusia, ya. Nah kan sudah belajar tuh dari falsafah, ya enggak, apa yang dinamakan katakanlah ada hakikat keperawatan itu kan dilihat dari manusia itu sebagai apa? Sebagai makhluk, ya, kita melihat manusia itu adalah merupakan manusia atau yang holistik, ya, yang holism. Kita melihat karena apa?
Karena kita kan sudah belajar di falsafah bagaimana katakan kita melihat keperawatan itu merupakan tadi kan ya, secara komprehensif kita memberikan nursing care secara komprehensif, secara bio, psikososial, spiritual. Lalu di sini juga yang konteksnya manusia gitu ya. Artinya manusia itu merupakan makhluk bio, psikososial dan spiritual yang utuh ya, yang mempunyai arti apa? Itu merupakan satu kesatuan yang holistik yang utuh, baik tadi ya, baik dari aspek jasmani, fisik ya, rohani ya, dan seperti yang sudah disampaikan di mata kuliah pokok bahasan sebelumnya, kita memandang manusia itu merupakan manusia yang unik ya, karena kan itu konsep kita. Dan tentu terkait dengan manusia itu bagaimana kita memandang manusia itu adalah sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang unik ya, dan kita berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan usia, tubuh, kembangnya. Itu adalah prinsip ya, prinsip dari konsep paradigma keperawatan, konsep manusianya terutama. Dan manusia itu merupakan manusia yang katakanlah apa? Kalau kita berbicara tentang sistem, manusia itu merupakan sistem yang adaptif ya. Adaptif itu apa? Ada yang tahu nggak? Adaptif itu apa? Manusia yang adaptif artinya manusia yang mampu beradaptasi gitu ya. Nah itu tadi ya, dengan keunikan manusia dan keunikan bahwa manusia itu sebagai makhluk biopsikososial spiritual ya, dan tadi dengan keunikannya, dan kita memandang manusia yang unik itu, yang dia kemampuannya adaptif, tentu dia manusia itu mampu beradaptasi terhadap berbagai macam kondisi termasuk lingkungan gitu ya, karena itu merupakan satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan karena sebagai sistem ya, artinya tadi ya menjadi satu kesatuan interrelasi antara satu yang lain yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Manusia sebagai sistem juga merupakan sistem yang terbuka, yang senantiasa berinteraksi gitu ya, secara tetap dengan lingkungan eksternalnya ya, lingkungannya eksternal ya, dan senantiasa untuk selalu mengembangkan keadaan internalnya. Nah ini adalah untuk melihat bagaimana manusia itu ya, katakanlah manusia menjadi sehat karena memang secara sistem dia mampu beradaptasi ya, mampu beradaptasi, dan secara internal tadi terjalin bagaimana homeostasis di dalam tubuh manusianya gitu ya. Dan di dalam konteks keperawatan ya, kita melihat itu manusia itu sebagai klien, karena kalau di keperawatan itu akan lebih baik kita tidak menyebut pasien, karena kalau pasien itu identik hanya orang sakit. Tapi kalau klien itu, karena kita kan melihat ya bagaimana fokus kita sebagai nurse memberikan asuhan itu tidak hanya kepada orang sakit saja ya. Nah itu makanya kita melihat konsep manusia itu adalah sebagai klien ya, sebagai klien ya, katakanlah tadi bisa klien itu sebagai individu ya enggak, sebagai kelompok ya, sebagai keluarga juga, kelompok-kelompok atau keluarga dan masyarakat yang pinter. Nah itu adalah yang memang harus kita pahami ya. Jadi dan termasuk tadi kan bukan orang yang sakit saja. Kalau sakit itu yang dinamakan pasien kalau di rumah sakit, tapi kalau di masyarakat ya itu lebih banyak katakanlah orang yang sehat, dan fungsi kita sebagai perawat kalau untuk orang yang sehat lebih ke arah bagaimana kita memberikan edukasi, hal prevensi, hal promosi gitu ya. Nah itu makanya konteks keperawatan di sana. Next slide. Nah ini yang dalam konteks manusia juga tadi ya, ini kalau sebagai summary, jadi memang betul-betul ya sebagai manusia ya, dilihat dari perspektif paradigma keperawatan adalah merupakan manusia yang merupakan sistem terbuka ya, kemudian juga adaptif, dan secara personal dan interpersonal
mempunyai katakanlah kemampuan ya untuk beradaptasi ya. Nah itu tadi, dan mempunyai katakanlah sebagai manusia, konsep manusia dengan kemampuan adaptifnya tentu mampu berespon terhadap situasi apapun. Itu yang harapannya, dan kita sebagai perawat juga harus melihat aspek itu. Bagaimana, apakah misalnya klien kita itu responnya seperti apa, kemampuan adaptifnya seperti apa. Nah tentu dengan kemampuan adaptif manusia, sehingga manusia itu mampu katakanlah bagaimana manusia itu terkait dengan respon adaptifnya, coping mekanismenya, seperti itu ya. Nah itu yang dalam konteks manusia. Jadi kalau misalnya dia mampu beradaptasi, ya itu adalah respon adaptifnya baik. Tapi kalau misalnya tidak mampu beradaptasi dengan baik, responnya menjadi adaptif. Nah itu dengan adaptif juga itu nanti ada kaitannya yang orangnya, yang misalnya manusianya itu bisa katakanlah berubah yang tadinya sehat menjadi sakit. Ya next slide. Nah kenapa ini yang terkait dengan fokus perawatan ya? Kalau kita melihat bagaimana kita dari sudut pandang melihat konteks tadi manusia ya, kita melihat bahwa di dalam konteks manusia ya tadi ya, kita melihat betul kita harus memberikan katakanlah ini secara implementasinya ya, kemampuan bagaimana kita sebagai perawat, ada sebagai calon seorang nurse mampu ya katakanlah tadi melihat, mengkaji aspek tadi ya, aspek manusia secara bio, psiko, sosial, spiritual. Nah ini yang harus kita kaji, bagaimana dari aspek biologisnya, bagaimana kita kaji dari aspek komponen psikologisnya ya, responnya ya. Nah kemudian juga aspek sosial spiritualnya ya, termasuk keluarga, culture, pekerjaan, keyakinan. Nah ini adalah hal-hal yang kalau kita melihat dari konteks manusia. Nah tentu ini juga yang akan kita sebagai calon nurse tentu kita harus bisa melihat bagaimana sih gambaran situasi seseorang ya, dalam konteks kita melihat seseorang itu sebagai konsep dalam paradigma itu adalah konsep manusia ya. Nah tentu ini yang nantinya aplikasinya kepada kita ya, kepada adik sebagai calon nurse itu harus melihat tuh manusia itu secara holistik, secara bio, psikososial, spiritual ya. Dan tadi ya dengan melihat bahwa sejauh mana katakanlah konsep manusia sebagai sistem terbuka, sejauh mana konsep manusia sebagai suatu sistem yang katakanlah mampu berespon adaptif atau tidak. Nah itu yang harus dipahami. Next slide. Nah ini juga sama yang tadi ya, sudah melihat ini adalah overall tadi yang sudah Ibu sampaikan ya. Next slide. Nah ini kalau misalnya dilihat dari bagaimana prosesnya, kalau tadi misalnya dari konteks manusia, ini proses yang kita melihat katakanlah ini lebih ke arah implementasi ya. Nanti kalau misalnya adik-adik melihat bagaimana konteks manusia, bagaimana kita memberikan nursing care, itu melihat tadi apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah ini juga kita harus melihat tadi karena manusia itu adalah sebagai suatu sistem, kita melihat bagaimana sistem itu kan secara holistik, inputnya seperti apa ya. Inputnya itu kan baik misalnya stimulus, fisikal, non fisikal. Nah ini input tersebut tentu ini akan mempengaruhi kepada sistem manusianya, manusia sebagai suatu sistem. Nah itu tadi di dalam konteks contohnya misalnya dari stimulus ini ada respon ya, karena misalnya suatu ada penyakit. Nah ini masuk ke dalam sistem tubuh kita. Nah tentu di sini ada proses ya, bagaimana proses biopsikososial spiritual yang salah satu komponen tersebut itu saling berinteraksi. Nah nanti respon daripada proses ini akan keluar itu seperti apa. Nah apakah misalnya seseorang itu katakanlah menjadi sakit, ya tentu nanti kebutuhan dasarnya apa yang harus dipenuhi. Nah ini adalah bagaimana upaya kita, outputnya itu adalah bagaimana upaya kita sebagai perawat memberikan tadi ya, memberikan asuhan
ya keperawatan sesuai dengan respon yang apa? Yang di respon yang ya katakanlah yang dikeluarkan atau respon yang terlihat dari klien itu seperti apa. Nah ini merupakan katakanlah mekanisme yang katakanlah ini adalah suatu proses manusia itu sebagai suatu full system. Sampai di sini kira-kira paham nggak? Oke, kita lanjutin ya. Jadi ini adalah proses bagaimana kok menjelaskan tadi ya dari konsep paradigma dan aplikasinya di keperawatan itu seperti apa. Next slide. Nah, tadi itu kan dari konteks konsep apa? Manusia. Kita lanjut ke konsep yang lain lagi ya. Konsep apa? Tadi kesehatan. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, tentu di sini di dalam konteks paradigma keperawatan itu adalah dilihat bagaimana rentan sehat sakit. Nah, kita sebagai perawat tadi karena kan memang harus melihatnya secara utuh ya. Karena tadi kan respon manusia itu tadi ya, kita fokusnya tidak hanya fokus kita memberikan asuhan keperawatan itu bukan hanya klien yang sakit, termasuk juga adalah klien yang sehat. Kenapa? Karena ini adalah dalam konteks konsep paradigma keperawatan ada konsep sehat sakit. Nah, komponen sehat sakit ini bagi perawat ini merupakan adalah bagaimana kita memberikan bentuk asuhan atau bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan oleh kita, gitu ya. Nah, di dalam konteks sehat sakit ini ada beberapa itu ya. Kalau misalnya dilihat dari range ya, ada yang katakanlah misalnya sakit kronis meninggal ya mati. Kemudian kalau misalnya dalam konteks sehat normal, sehat sekali, sehat sejahtera. Nah ini di dalam konteks paradigma perawatan ya, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan dari konteks konsep sehat sakit. Bagaimana kita sebagai perawat ya memberikan asuhan keperawatan itu ya, katakanlah misalnya kita memberikan asuhan keperawatan pada klien kita yang sakit, contohnya misalnya sakit karena cancer gitu loh ya. Bagaimana upaya kita sebagai perawat ya, katakanlah kita bisa memberikan asuhan keperawatan kepada klien kita yang cancer dengan asuhan keperawatan kita, dengan kita kolaborasi dengan dokter memberikan treatment kepada pasien sehingga dari katakanlah klien kita itu yang sakit cancernya itu misalnya mengalami sakit kronis gitu ya. Nah itu kan diharapkan sakit kronis itu akan katakanlah dengan treatment yang diberikan, kemudian juga dengan medicine yang kita berikan itu tentunya akan berubah ya. Tadinya misalnya sakit kronis diharapkan nanti bisa menjadi sembuh tentunya yang berarti lebih ke arah dari yang bukan ke arah sini menjadi sehat. Kalaupun misalnya tidak bisa disembuhkan, nah konsepnya itu adalah bagaimana kita fokusinya kalau misalnya pasiennya ke arah yang tidak bisa disembuhkan ya, katakanlah misalnya sampai meninggal, bagaimana kita sebagai perawat mempersiapkan klien kita yang meninggal itu supaya meninggalnya dengan tenang ya, dengan dignity. Kalau orang muslim melihatnya bagaimana kita bisa menyiapkan klien kita itu meninggal dengan husnul khotimah. Nah itu artinya kalau misalnya melihat dari range ya, kalau yang sakit kita ke sana. Jadi kalau misalnya yang sakit diharapkan kan bisa berubah ke arah yang lebih baik, menjadi sehat sekali sampai wellness. Kalaupun misalnya tidak gitu ya, misalnya tidak bisa ya karena kondisinya yang sakit berat yang tidak katakanlah misalnya memang tadi sakit cancer udah stadium 4 nggak mungkin sulit disembuhkan. Kalau misalnya tidak bisa disembuhkan, yang meninggalnya kita diharapkan meninggalnya dengan dignity. Nah kalau misalnya yang sehat normal, bagaimana kita
misalnya konteks daripada sehat yang normal, tentu kita misalnya dengan upaya kita memberikan health prevensi, ya enggak, health edukasi, health promosi, diharapkan apa? Diharapkan orang yang sehat, klien yang sehat itu bisa mencapai sehat optimum atau yang dikenal wellness. Jadi wellness yang optimum itu yang menjadi fokus atau target ya kita sebagai perawat memberikan sehat. Nah ini kenapa konsep paradigma keperawatan itu menjadi hal yang penting, karena di dalam konteks sehat sakit itu tadi ya, kita sebagai perawat tidak hanya katakanlah melihat sehat itu sebagai rentang gitu ya, rentang ya, katakanlah kalau tadi ya sudah jelas ya, kalau sehat yang normal diharapkan klien yang sehat normal itu bisa menjadi wellness gitu ya. Yang sakit ya, kalau misalnya yang sakit ya kalau nggak bisa menjadi sehat atau malah tambah buruk menjadi sakit kronis, tambah lagi misalnya katakanlah menjadi kondisi tadi penyakit cancer ya, jadi kondisi end of life ya, mendekati ajal ya, tadi kita sebagai perawat harus bisa katakanlah menghantarkan klien dan nurse-nya itu kan sampai ya meninggal dengan nyaman, dengan tenang, tidur semoga pulang ya, itu konsepnya. Next slide. Nah ini adalah konsep-konsep penting yang harus adik-adik pahami gitu ya. Dan tadi ya kalau misalnya dikatakan sehat tadi ya, sehat secara sempurna, baik secara biopsikososial, spiritual, optimum sehatnya gitu ya. Dan sehatnya tentu ya baik misalnya kondisi sehat baik secara fisik ya, mentally ya, ada nggak sehat yang katakanlah kaitannya dengan sosial, ada juga kan ya, banyak juga. Jadi memang di sini sehat itu yang optimum baik secara baik fisik ya, psikologis, sosial ya, termasuk spiritual, karena misalnya ada gangguan spiritual juga ya, itu juga kan akan mempengaruhi ya, mengalami jadi ketidaknyamanan, merasa kurang berarti dan lain sebagainya. Ini yang apa namanya dengan kondisi sehat yang optimum itu tentunya akan berdampak ya bagi katakanlah klien kita ya, atau misalnya manusia secara keseluruhan itu mampu untuk lebih produktif, itu kan yang diharapkan ke sana gitu ya. Nah ini yang menjadi fokus kita ya adik-adik. Jadi kalau yang diharapkan itu adalah sehat, betul-betul sehat yang optimum, itu yang menjadi key point ya, konsep dari konsep sehat sakit gitu ya. Next slide. Nah, dan ini juga kan yang terkait dengan konsep sehat sakit, tentu itu juga kan ada pengaruhnya terkait dengan perilaku ya. Kenapa saya saya kaitkan dengan perilaku gitu ya, karena perilaku itu ya berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil literatur, perilaku itu akan mempengaruhi mempengaruhi seseorang ya. Jadi perilaku juga akan mempengaruhi tingkat sehat sakit seseorang ya enggak? Itu adalah perilaku. Artinya perilaku itu bagaimana katakanlah orang mampu menjaga kesehatan, yang perilaku hidup sehat itu akan tetap terjaga kesehatannya. Tapi kalau misalnya perilakunya kurang bagus, kurang baik, ya misalnya kebiasaan merokok, terus apa lagi? Begadang, ya mempengaruhi kesehatannya kan? Yang tadinya sehat akan berubah, ya enggak? Imunnya akan turun, itu akan mempengaruhi tingkat kesehatan. Jadi wellness seseorang sehat sakit juga jelas akan dipengaruhi oleh perilaku. Makanya kalau dalam konteks keperawatan, health behavior itu perilaku kesehatan itu betul-betul mempengaruhi gitu ya, bagaimana. Nah tentu kan kita sebagai perawat, ada sebagai calon perawat, calon nurse, tentu juga harus paham konteks konsep terkait dengan perilaku kesehatan gitu loh ya, dalam hal memberikan edukasi, dalam hal memberikan hal prevensi, hal promosi nanti. Ini yang katakanlah sangat mempengaruhi konsep sehat sakit gitu ya. Kenapa ini menjadi hal yang penting yang harus
Ibu sampaikan kepada adik-adik semua juga ya, karena ini related dengan tadi dengan konsep yang sakit gitu ya. Next slide. Nah, tentu ini juga kan yang terkait dengan konsep yang sakit perilaku itu sangat dipengaruhi oleh apa? Persepsi, benar nggak? Ya nggak? Persepsi, belief, ya. Nah ini juga sangat mempengaruhi ya bagaimana katakanlah terhadap situasi kondisi kan tentang yang sakit, ya nggak? Persepsi. Ada yang mau memberikan contoh nggak persepsi yang seperti apa sih gitu ya, yang katakanlah bisa mempengaruhi sehat sakit seseorang. Ada nggak yang persepsi negatif atau persepsi belief seperti itu? Ada nggak yang katakanlah itu menjadi salah satu faktor ya enggak yang mempengaruhi bagaimana tadi tentang sehat sakit ya, dari konsep sakit ya, bagaimana persepsi seseorang bisa supaya dia menjadi wellness, persepsinya harus seperti apa, harus bagaimana persepsi seseorang itu. Ini juga kan persepsi itu akan ya tidak hanya perilaku, termasuk juga persepsi diri ya, bagaimana pandangan kita, persepsi kita sendiri ya, melihat bahwa benar nggak sih bisa mempengaruhi ya, artinya kan yang ada di pikiran kita, mindset ya, mindset kita. Kalau mindsetnya bisa memberikan contoh nggak Ibu yang terkait dengan persepsi ini bisa mempengaruhi gitu ya tentang ya tadi misalnya mempengaruhi sakit seseorang gitu. Ada yang mau memberikan ini contoh kira-kira apa? Coba yang simpel aja, yang bisa kata-kata mempengaruhi tadi, mempengaruhi apa terhadap tingkat kesehatan seseorang ya. Ya, tadi ada sebutkan contoh yang merokok. Mungkin persepsinya itu kayak FOMO gitu ya, ikut-ikutan. Terus kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan diri. Jadi kalau persepsinya, oh saya nggak apa-apa kok, misalnya apa merokok gitu ya? Iya. Merokok. Kurang pengetahuan juga terhadap kesehatan diri sendiri. Jadi persepsinya karena kurang pengetahuan tersebut terkait kesehatan sendiri mempengaruhi juga mungkin persepsi terkait merokok. Jadi maksudnya persepsinya merokok itu nggak bahaya gitu ya? Iya. Gitu ya? Karena belum punya dampak juga. Iya. Karena dasarnya saya juga merokok nih, nggak apa-apa, nggak terkena sakit gitu ya? Iya. Nah itu adalah salah satu contoh yang bagus, itu kan persepsi. Nah dari itu kan akan mempengaruhi bagaimana pikiran kita gitu ya, dari persepsi ya nggak apa-apa, itu kan belief, keyakinannya. Nah ini adalah salah satu contoh yang baik, betul-betul memang persepsi itu bisa mempengaruhi bagaimana sih pola pemikiran kita gitu ya, karena kan itu persepsi kan namanya tadi mindsetnya ya, tadi mindsetnya nggak kesana, mungkin juga persepsi juga dipengaruhi oleh tadi misalnya lack of knowledge gitu ya. Oke. Itu adalah contoh yang baik ya. Oke. Next slide ya, kita lanjutkan ya. Nah tentu ini juga hal-hal ya, kalau misalnya tadi ya, kan itu ada persepsi yang salah, ada persepsi yang salah bahwa merokok itu tidak bahaya, karena mungkin persepsinya karena lack of knowledge-nya, ya enggak. Artinya kan ini bagaimana, itu kan persepsi dan termasuk juga perilaku. Nah itu tentu ada hal-hal yang mempengaruhi itu tadi ya, ada faktor lingkungan tadi kan karena terbawa-bawa gitu ya, faktor lingkungan, faktor teman, faktor ya tadi ya faktor sosio psikologis seseorang juga, ya enggak. Katakanlah tadi misalnya kebiasaan merokok, orang yang lagi under pressure ya kan, tadi dengan persepsinya dengan merokok under pressure-nya turun. Ada yang merokok kan? Ada nggak? Nah, suka begitu nggak misalnya? Nah itu kan salah satu persepsi. Nah itu ini juga hal-hal yang tentu yang katakanlah perilaku atau persepsi yang kita bisa rubah gitu ya. Nah ini yang kenapa saya sampaikan di sini juga.
ini adalah hal-hal yang bagaimana katakanlah persepsi bisa dan perilaku itu bisa mempengaruhi tadi ya apa namanya kondisi sehat sakit seseorang. Dan tentu ini kan merupakan katakanlah behavioral faktor yang bisa kita modifikasi, kita benarkan gitu ya, kita betulkan. Nah, ini adalah yang tadi kenapa perlunya biasanya persepsi yang negatif itu berubah menjadi persepsi yang positif. Bagaimana? Nah itu kita lah itu yang menjadi target peran kita sebagai perawat, sebagai nurse profesional ada di next slide ya. Nah ini adalah hal-hal yang penting ya tadi ya, kalau misalnya tadi ini kan semua kondisi rentang sehat sakit itu kan sangat dipengaruhi kan, tidak ada persepsi, ada perilaku, ada faktor lingkungan ya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi leveling atau tingkatan rentang sehat sakit ya. Nah ini juga konsep yang betul-betul adik-adik harus paham ya, karena ini adalah menjadi fokus garapan kita ya, garapan kita sebagai perawat dan konsep ini yang menjadi sangat penting. Ini adalah bagaimana katakanlah supaya mencapai wellness yang optimum, lingkungannya harus seperti apa. Tadi misalnya perilakunya juga harus seperti apa ya. Nah ini hal-hal yang harus dipahami oleh adik-adik gitu ya. Nah tentu ini adalah bagaimana konsep tentang sehat sakit dari yang sakit sampai yang katakanlah sakit parah meninggal, sehat yang optimum atau yang disebut wellness tingkat tinggi gitu ya, high wellness gitu ya. Oke, next slide. Nah ini juga kan tadi ya, ini yang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat sehat sakit ya. Banyak faktor yang katakanlah tadi yang beberapa contoh, faktor persepsi, faktor lingkungan, faktor perilaku ya, jenis kelamin usia. Ini adalah berbagai macam faktor yang mempengaruhi ya tingkat sehat sakit seseorang. Nah ini yang harus adik-adik pahami juga gitu ya. Nanti ini ada terkait dengan bagaimana kita harus bertindak, bagaimana harus kita memberikan intervensi gitu ya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi leveling kesehatan gitu ya. Next slide. Nah kemudian juga tadi ya, kalau misalnya seorang ini kaitannya dengan sehat sakit juga gitu ya, dampak sakit ya. Kalau seseorang sakit tentu kan itu juga akan berpengaruh bukan hanya kepada individu yang sakitnya, termasuk juga kepada family-nya, kepada keluarganya gitu ya. Tentu juga bukan hanya katakanlah aspek fisiknya yang sakit, itu juga akan mempengaruhi aspek psikologisnya, karena tadi kan kita melihat apa manusia itu secara holistik. Nah itu ya sudah dipahami. Jadi memang ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Kita sakit yang psikologis mempengaruhi fisik nggak? Iya, mempengaruhi. Kita punya banyak pikiran, ya nggak? Asam lambung jadi naik, stres, ya nggak? Sering begitu kan? Nah, jadi sakitnya gastritis, kan itu fisik yang sakitnya, yang diawali oleh pikiran, psikis. Nah, ini adalah hal-hal gitu ya. Kemudian juga ini adalah masalah-masalah keuangan ya. Nggak punya uang, problem nggak? Problemnya ke psikis, psikologis. Ya, itu semuanya. Jadi memang ini adalah hal-hal yang memang dampak sakit gitu ya, mempengaruhi perubahan sehari-hari juga, ya enggak? Ya, ketidakberdayaan, jadi mood juga mood juga terganggu, ya enggak? Privasi itu kalau terganggu, privasi merasa terganggu juga. Ini adalah hal-hal, jadi termasuk lifestyle kita. Nah ini tadi ya, dampak sakit itu betul-betul luar biasa dan kita harus paham dan terkait dengan ini gitu ya. Next slide ya. Nah tentu juga tadi ya, kalau misalnya seorang yang sakit ini juga hal yang kaitannya dengan ini ya, bagaimana sih perilaku orang yang sakit, apa yang biasa diresponskan, perilaku yang diperlihatkan itu apa respon-responnya. Kalau dia sakit tentu tadi ya, sakit itu kan mempengaruhi tadi secara sistem ya, psikisnya segala macam kan akan terganggu ya. Itu tadi beberapa contoh responnya ya, anxiety, frightening, yang mengalami ketakutan. Kalau sakit, takutnya
takut tidak bisa disembuhkan, takut meninggal gitu loh ya. Ya enggak, atau dari yang sakitnya juga dia responnya mungkin jadi apa? Menarik diri. Ya enggak, tadi ya tergantung dari sakitnya, penyakitnya juga. Ya enggak, nah ini adalah respon-respon atau perilaku gitu ya. Dan tadi ya karena manusia itu adalah merupakan suatu sistem dan kita melihat manusia itu secara holistik, tentu itu satu sama lain itu saling terkait gitu ya. Jadi kalau sistem ada yang miss ya, something miss itu mempengaruhi sistem secara keseluruhannya. Nah ini adalah hal-hal yang katakanlah perilaku-perilaku yang bisa ditimbulkan ya pada orang yang sakit. Next slide ya. Nah tentu ini juga, nah ini adalah konsep yang lain, ini yang menjadi perhatian kita juga. Kalau misalnya kita berbicara tentang lingkungan dalam konteks paradigma keperawatan ya, lingkungan itu kan baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kalau lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang ada di luar di sekitar kita, di luar kita ya, baik lingkungan misalnya katakanlah yang terkait dengan udara, polusi, gitu ya. Kemudian juga apalagi tuh lingkungan eksternal, banyak yang bikinkan ya, udara, polusi, kemudian cuaca, ya kan, terus air, ya, apalagi sanitasi lingkungan, ada lingkungan internal, ya, lingkungan internal itu yang ada di dalam tubuh kita, apa tuh? Ini yang ada di dalam tubuh kita. Sel-sel segala macam organ itu adalah termasuk lingkungan ya, itu yang ada di dalam tubuh kita. Lingkungan psikologis. Jadi definisi lingkungan di dalam konteks paradigma keperawatan bukan hanya lingkungan eksternal saja, termasuk lingkungan psikologis, lingkungan internal yang ada di dalam tubuh manusia. Nah tentu ini juga faktor lingkungan itu juga yang sangat mempengaruhi tadi konsep tentang sel sakit mempengaruhi ya. Lingkungan yang nggak bagus akan mempengaruhi kesehatan ya. Lingkungan psikologis yang nggak bagus juga akan mempengaruhi kesehatan, pemikiran kita ya, psikis kita, emosional kita gitu ya. Tentunya kalau lingkungan fisik sudah jelas ya, nggak ada air kotor tentu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ini adalah hal-hal yang katakanlah yang harus menjadi perhatian kita, gitu ya. Next slide. Nah, tentu ini juga kalau misalnya tadi ya dilihat dari 4 konsep ya, dari konsep paradigma tadi ya, faktor lingkungan pun itu sangat akan mempengaruhi tadi ya di dalam konteks, karena kan itu di dalam tadi ya model ada hubungan antara 4 konsep ya di dalam konteks paradigma perawatan, konsep lingkungan, konsep kesehatan, konsep manusia gitu ya. Nah tentu ini juga yang harus menjadi fokus perhatian adik-adik gitu ya, sejauh mana bagaimana faktor lingkungan itu akan mempunyai dampak yang luar biasa ya, yang bisa mempengaruhi tadi kesehatan. Kalau kita kan fokusnya ke kesehatan. Nah tentu terkait dengan keperawatan adalah kita sebagai perawat bagaimana kita mampu bagaimana sih konteks keperawatan dengan lingkungan, kita mampu memodifikasi lingkungan nggak, kita bisa melakukan adjustment nggak, kita bisa melakukan intervensi nggak terhadap katakanlah tadi faktor lingkungan yang akan mempengaruhi kita di kesehatan individu ya, kesehatan klien. Nah tentu ini yang menjadi perhatian kita juga ya. Next slide. Nah terkait dengan konsep yang lainnya dalam paradigma keperawatan, tentu kan adik-adik juga sudah ya terkait dengan apa itu keperawatan ya, di dalam pokok bahasan sebelumnya ini juga sudah dijelaskan ya. Kita sebagai perawat tentu kan tadi ya, kita sebagai keperawatan kita memberikan asuhan itu harus secara komprehensif ya, secara komprehensif, dan kita melihat tentang asuhan keperawatan harus melakukan pendekatan secara bio, psikososial, spiritual dan cultural. Nah, di dalam konteks keperawatan juga gitu ya,
Nah ini ada domain spesifik ya, dari kita sebagai perawat ya, karena dengan begitu dia karena kita klien itu menjadi fokus garapan kita ya. Klien itu bukan sebagai objek, tapi klien itu adalah sebagai subjek, sebagai fokus garapan kita sebagai perawat. Sehingga bagaimana domain sebagai perawat itu adalah kita memberikan asuhan atau pelayanan ya kepada klien ya. Harus seperti apa sih pelayanan yang diberikan? Karena ini pelayanan yang diberikan oleh kita sebagai perawat itu akan mempengaruhi tadi ya derajat kesehatan klien itu sendiri gitu ya. Nah tentu itu yang menjadi fokus kita ya. Kenapa misalnya kita harus memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif gitu, yang holism gitu ya. Kemudian juga di dalam konteks keperawatan, karena kita adalah perawatan sebagai suatu profesi gitu ya. Nah tentu fokus bagaimana kita memberikan asuhan atau praktis keperawatan juga adalah bagaimana sebagai keperawatan sebagai profesi kita harus mampu ya memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif ya. Tentu diharapkan bahwa dengan apa yang kita berikan, asuhan keperawatan yang kita berikan kepada klien itu akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kehidupan klien kita, termasuk klien kita sebagai individu, sebagai kelompok maupun sebagai masyarakat. Nah dalam konteks keperawatan, nah ini ada prinsip yang utama yang harus adik-adik pahami. Sebagai perawat kita lihat tadi ya, perawatan itu adalah sebagai suatu profesi. Itu kan sudah dijelaskan di pembahasan yang lalu. Sebagai suatu profesi kita mempunyai profesional otonomi yang itu menjadi penciri kita gitu ya. Yang kita mempunyai otonomi profesional yang tidak bisa diganggu gugat ya oleh profesi lainnya. Nah ini yang harus adik-adik tunjukkan sebagai perawat, karena perawat mempunyai profesional otonomi gitu ya. Nah itu yang menjadi dasar bagaimana kita memberikan dosis-nya kepada pasien. Kita mempunyai otonomi perawat, apa sih tindakan-tindakan yang memang itu menjadi atau tindakan atau keterampilan atau intervensi keperawatan, dan itu merupakan pure otonomi kita gitu ya. Nah itu adalah karena kita mempunyai profesional otonomi. Jadi kalau misalnya ada pasien yang nyeri gitu loh, nyeri, kita harus menurunkan nyeri pasien. Kita mempunyai katakanlah otonomi profesional untuk memberikan intervensi, tapi bukan dalam hal memberikan terapi obat. Yang kita berikan itu adalah katakanlah intervensi untuk menurunkan nyeri adalah pemberian intervensi non farmakologik, yang intervensi yang bukan obat-obatan ya, misalnya pemberian distraksi, pemberian katakanlah akupressor gitu loh, guide imagery. Itu adalah otonominya siapa? Otonomi perawat, bukan otonominya dokter. Tapi kalau pengobatan, treatment itu otonominya dokter, bukan otonomi kita. Itu adalah peran kolaborasi. Nah ini yang satu simple thing yang harus kita tunjukkan kepada klien kita, termasuk juga kepada profesi lainnya gitu ya. Next slide. Nah tadi ya kalau misalnya berbicara tentang keperawatan ya, nah itu kan sebagai suatu profesi tentu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada klien. Asuhan keperawatan itu adalah sebagai dasar bagaimana kita harus memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif, secara holistik. Kenapa? Karena kita sebagai perawat, dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebagai keperawatan sebagai suatu profesi ada kuncinya. Bagaimana kita sebagai perawat itu memberikan pelayanan yang sifatnya altruistik gitu ya, tanpa pamrih. Nah ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana ini merupakan domain profesi yang spesifik dari kita ya sebagai perawat. Nah tentu ini yang harus kita tunjukkan kepada klien, bagaimana
pelayanan kita berikan itu memangnya sifatnya altruistif, kemanusiaan yang kita memberikan bagaimana sih asuhan keperawatan itu dan pendidikan itu benar-benar secara komprehensif supaya apa? Supaya ya tadi kita memberikan pelayanan tanpa pamrih dengan tujuan apa? Tujuan untuk mencapai derajat kesehatan klien itu menjadi lebih optimal. Dan ini ada kaitan sebagai suatu profesi karena itu merupakan domain profesi spesifik yang yang kita punya sebagai perawat profesional. Tentu ini juga yang merupakan modal kita. Ini adalah merupakan investment, ya, modal dasar kita sebagai praktisi perawat, sebagai perawat profesional. Nah ini kemudian juga harus komitmen. Bagaimana komitmen yang harus kita tunjukkan, termasuk juga bagaimana nanti kita sebagai perawat profesional kita mampu menunjukkan bahwa eksistensi kita, ya, pengakuan kita, ya, kita mempunyai eksistensi dan privilege kita itu tadi, kita lebih ke arah tadi ya, kita memberikan nursing care itu kan lebih ke arah altruism yang memberikan pelayanan yang tanpa pamrih, itu yang tujuannya adalah untuk mencapai derajat kesehatan klien kita yang optimal. Nah tentu dalam hal itu juga kita harus bisa tercermin dari apa? Jadi bagaimana gaya perilaku kita sebagai perawat profesional itu harus seperti apa? Bagaimana dari aspek personal perawat kita sebagai perawat profesional itu harus seperti apa? Termasuk sikap, attitude, ya, perilaku itu yang harus ditunjukkan. Jadi orang melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa tahu, oh ini benar-benar nih perawat profesional karena kita mampu menunjukkan bagaimana eksistensi kita sebagai perawat profesional. Karena ini merupakan apa? Komitmen kita untuk bagaimana kita eksistensi kita diakui sebagai perawat profesional. Gak usah keluar-keluar, kita tunjukkan dengan apa? Dengan apa yang perilaku kita, dengan kompetensi kita, gitu loh, status kitanya. Nah ini yang harus menjadi modal adik-adik semua juga, gitu ya. Ini yang hal yang kaitannya dengan konsep keperawatan, ya. Next slide. Nah, tentu juga kalau misalnya kita berbicara tentang keperawatan, kita tahu bahwa keperawatan itu kan sebagai suatu ilmu, ya. Keperawatan itu bukan, kalau sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan di pokok bahasan sebelumnya, keperawatan itu kan domainnya lebih ke arah sebelum menjadi suatu profesi, lebih ke arah hanya sifatnya tadi, ya, vokasi, ya, kalau pendidikannya belum pendidikan profesi masih D3. Kemudian tadi lebih ke arah bagaimana perawat itu ya hanya sebagai sebagai asistennya dokter yang dikenal, bukan merupakan suatu disiplin ilmu, gitu ya. Karena sebagai suatu disiplin ilmu, keperawatan itu merupakan, katakanlah keperawatan itu is a science, and also keperawatan itu is art, gitu ya. Jadi kalau sebagai science, ilmu perawatan itu merupakan sainsnya yang luar biasa. Di kedokteran tidak seperti ini. Kita melihat bahwa sains kita itu adalah sebagai keperawatan itu is a human science and a human care. Ya, bagaimana ilmu perawatan itu, bagaimana fokus kita itu adalah kita fokusnya ke manusia yang melihat manusia itu secara holistik. Nah, itu yang harus kita tekankan, gitu ya. Jadi asuhan yang diberikan kita juga pendekatannya ke sana, pendekatannya harus secara holistik. Nah, tentu bagaimana kita sebagai perawat kalau melihat apa yang disampaikan oleh Jane Madsen, ya, theory of caring, gitu ya. Nah, tadi dalam konteks keperawatan kita harus mampu tadi, ya, ada ilmu bagaimana belajar kita memberikan asuhan yang secara komprehensif itu seperti apa sih, bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan itu dengan menitikberatkan prinsip human care, ethic of care, dan perawat mempunyai moral responsibility untuk memberikan nursing care secara holistik, gitu ya. Nah itu, nah ini, dan tentu ini juga dalam konteks keperawatan is a human science, gitu ya. Kemudian juga human care itu akan berdampak bagaimana kita memberikan
membuat diagnosa keperawatan, melakukan intervensi keperawatan, karena kita melihatnya itu tadi, karena kita melihat manusia secara holistik. Jadi kita membuat diagnosa keperawatan pun itu melihat dari respon manusianya. Oh, responnya misalnya, oh ini terlihat misalnya dari aspek kelihatan misalnya katakanlah kliennya, oh ini ada masalah misalnya kecemasan yang tinggi, itu kita melihat misalnya ada gangguan kecemasan. Responnya tadi apakah nanti sifat respon yang ditujukan oleh klien gitu ya, itu kan responnya bisa sifatnya ya katakanlah aktual, potensial gitu ya. Jadi yang terkait dengan masalah-masalah yang ditimbulkan, jadi bisa ditimbulkan masalah yang benar-benar aktual atau masalah yang potensial atau merupakan masalah yang masih resiko. Jadi kalau misalnya kita membuat di dalam konteks keperawatan itu ya, ada masalah ini sifatnya aktual apa tidak, masalahnya masih potensial atau merupakan masalah yang resiko dari mana, dari respon yang ditimbulkan atau yang ditujukan oleh klien gitu ya. Nah, pendekatan kita juga nanti ke sana gitu ya, dalam konteks keperawatan, asuhan yang diberikan oleh kita itu melihat tadi respon klien itu seperti apa. Oh, ini ada masalah yang problem yang aktual, misalnya nyeri, gimana nanti respon dampak nyeri atau nyeri yang dirasakan oleh klien itu seperti apa. Kalau misalnya nyerinya itu belum aktual tapi masih potensial mengalami nyeri karena tadi misalnya ada perlukaan karena misalnya tindakan operasi gitu, contohnya seperti itu. Nah, ini pendekatan yang katakanlah pendekatan kita sebagai perawatan, sebagai human science and human care itu berkaitan nanti bagaimana kita membuat diagnosa gitu ya, kemudian juga membuat perencanaan tindakan dan intervensi yang disesuaikan dengan respon klien, baik yang aktual, potensial maupun resiko. Jadi ada 3 ya. Oke, next slide. Nah, kemudian juga tadi kalau misalnya kalau saya masih walaupun ada psiki gitu ya, kalau saya masih fokusin nada, menurut saya akan lebih cocok gitu ya. Tentu nanti dilihat bagaimana sih kita membuat rumusan masalah yang kaitannya dengan keperawatan, diagnosa keperawatan terhadap fenomena yang muncul tadi dari respon manusia ya, tentu intervensi. Nanti bisa selain nanda, misalnya kalau diagnosa keperawatan bisa juga menggunakan katakanlah dari psiki, udah ya SDKI bisa aja, nggak ada nggak ada bahwa oh ini harus nada gitu, nggak ada. Itu kalau ibu melihatnya ya di on kita lah melihat nanti respon dan bagaimana intervensi, karena semuanya bagus gitu loh ya. Oke, next slide. Nah, ini tadi ya, dan terkait dengan sebagai, karena fokus garapan kita itu adalah manusia, keperawatan, tentu kan tadi yang seperti sudah disampaikan oleh ibu ya, bagaimana di human science kita melihat respon gitu ya, respon klien, dan juga termasuk human care-nya, bagaimana kita pendekatan asuhan keperawatan yang diberikan itu, pendekatannya tadi bagaimana kita memberikan caring gitu ya, caring kepada klien secara holistik gitu ya. Oke, next slide. Ini tadi sudah, nah ini tadi ya, kalau terkait ini juga hal yang menurut ibu tadi ini juga sudah dijelaskan gitu ya. Sebagai human science, perawatan berupaya mengintegrasikan pengetahuan empiris ya, baik estetik, humanitis dan kiat art. Jadi kita memang sebagai perawat, adik-adik dengan belajar di S1 keperawatan juga, ini adalah bagaimana belajar mulai dari semester 1, semester 2 gitu ya. Sekarang semester berapa? Ya, semester 1 ya. Nah, semester 1 kan udah belajar yang dasar-dasar dulu, karena itu yang menjadi fondasi, ya enggak? Fondasi untuk belajar ke tahap berikutnya. Tentu ini kan yang katakanlah ilmu-ilmu yang dipelajari juga, bukan hanya katakanlah ilmu yang dipelajari yang katakanlah hasil kita mendengar dan penjelasan dosen, termasuk juga katakanlah hasil-hasil evidennya seperti apa gitu. Nah, ini yang harus
dipahami oleh adik-adik. Karena kan sejauh mana sih fenomena tadi ya, fenomena sakit, pemahaman yang utuh dari suatu fenomena gitu. Nah itu yang diharapkan gitu. Nah ini adalah karena keperawatan itu merupakan ilmu terapan ya, dan perawatan itu merupakan seni, sehingga itu mewarnai bagaimana kita memberikan nursing care kepada klien kita. Next slide ya. Nah ini juga ya terkait dengan bagaimana sih kita dalam hal memberikan asuhan keperawatan yang humanis. Tentu kita juga mulai dari katakanlah melakukan pengkajian ya, pengkajian ya, katakanlah melihat mengidentifikasi masalah itu, kita melihat secara holism ya, secara biopsikososial spiritual yang katakanlah yang harus kita kaji dari klien gitu ya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan bagaimana nanti implikasi dari pengalaman respon kondisi sakit. Kemudian juga kita melakukan keahahan ya terhadap pengelolaan kondisi-kondisi yang menyertai katakanlah klien ya. Kemudian juga atribut-atribut ya yang katakanlah itu yang berkaitan bagaimana kita sebagai perawat memberikan caring kepada klien ya, harus seperti apa kita memberikan caring. Nah kemudian juga tadi ya, karena terkait dengan keperawatan dan ada memang harus paham, kita harus mencari ya, kemudian juga belajar tidak hanya dari apa yang disampaikan oleh dosen saja, tapi kita juga harus mencari bagaimana hasil-hasil studi, karena kan perkembangan ilmu itu terus berkembang gitu ya. Tentu ini kan yang harus kita mempunyai pemahaman yang sama gitu ya terkait dengan hal ini. Jadi human care itu is the work of nursing gitu ya. Asuhan keperawatan itu merupakan jantungnya perawat memberikan nursing care. Jadi pendekatannya tadi ya. Jadi teori Jen Yatsen itu menjadi hal yang paling cocok kalau menurut saya ya dengan keperawatan dan pendekatan asuhan yang harus kita berikan. Next slide. Nah itu tadi ya. Nah tentu dalam hal ini bagaimana esensi caring itu menjadi fondasi bagi kita ya, bagi perawat, untuk katakanlah bagaimana kita memperlakukan katakanlah klien kita ya, termasuk seperti apa, dan kita sebagai perawat tentu tidak boleh membeda-bedakan antara satu klien dengan klien yang lainnya ya. Mungkin kita tadi ya sudah tahu bagaimana berbagai macam faktor ya, termasuk juga terkait dengan bagaimana pikiran ya, jiwa ya, kemudian juga kita ya, karena memang antara pikiran baik psikis sosial itu mempunyai keterkaitan satu sama lainnya ya. Next slide. Nah tentu ini juga ya, ini prinsip ya bagaimana profesional value kita sebagai perawat ya, karena tadi ya kita sebagai perawat profesional, kita mempunyai nilai profesional atau profesional value ya. Tadi ya ada 3 profesional value yang harus kita pahami ya. Ada holism, bagaimana pendekatan kita, asuhan keperawatan kita, melihat bagaimana kita memberikan nursing care-nya harus secara holism ya, secara utuh. Kemudian juga tadi human care, bagaimana kita memperlakukan klien itu secara humanis. Jadi nggak boleh kalau perawat itu jutek ya, harus capek juga, harus smile gitu loh ya. Karena apa, kita melihatnya tadi ya pendekatan yang humanis ya, kemudian juga caring dan nah semua professional value ini itu yang menjadi dasar kita. Bagaimana katakanlah kita berpikir, bagaimana kita harus berpikir kritis gitu ya. Adik-adik memang jadi calon nurse itu harus mempunyai critical thinking yang baik, mampu berpikir kritis gitu ya, mampu berpikir kritis dan logis. Jadi kita sebagai perawat memang intinya kita harus mampu berpikir secara kritis dan logis, kemudian bertindak secara apa? Ya, bertindak secara etis, kemudian juga tanggap dan peka. Maksudnya peka di sini apa? Ya kita harus sensitif, harus jadi harus
gercep gitu loh ya, peka, oh ini seperti apa gitu. Nah ini kalau kata orang kita kan istilahnya oh gercep karena peka, kita udah tahu insting kita dan bertindak secara etis dan rasional. Kenapa harus bertindak secara etis? Karena kita sebagai suatu profesi ada etika keperawatan ya, dan kita memberikan asuhan keperawatan juga harus berdasarkan etik of care. Nah itu yang harus diiklankan tadi, rasional gitu ya. Ini yang menjadi dasar. Nah ini yang harus betul-betul dipahami oleh adik-adik, walaupun adik-adik masih tingkat 1 ya, karena kan nanti ini menjadi fondasi adik-adik semua untuk selanjutnya tuh gimana sih untuk menjadi perawat profesional yang baik itu harus seperti apa. Nah ini konsep-konsep 4 konsep paradigma keperawatan gitu ya. Saya tidak hanya katakan menyoroti konsepnya saja, tapi bagaimana mencoba menginterrelasikan dengan keseharian nantinya tuh jadi perawat itu harus seperti apa sih gitu ya. Next slide. Ya, nah tadi misalnya dengan bagaimana kita sebagai perawat profesional ya, fokus lahannya itu apa? Tadi ya, bagaimana fokus lahan kita itu adalah respon manusia dalam menghadapi masalah kesehatan. Bagaimana respon manusia gitu ya. Tadi karena prinsipnya adalah bagaimana keperawatan itu sebagai perawat is a human care ya. Nah, itu tadi ya. Lingkup garapannya itu apa? Fokus garapannya itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Apakah ada penyimpangan gitu ya. Dan kalau misalnya ada penyimpangan, ada sesuatu something miss, bagaimana upaya kita untuk memenuhinya gitu ya. Kemudian basis intervensinya apa? Yang kita lakukan itu intervensi keperawatan itu adalah jika klien itu mengalami apa? Ketidakmampuan gitu ya, ketidaktahuan ya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Itu yang berbeda, bagaimana fokus gitu ya, fokus lahan, lingkup garapan dan basis intervensi kita sebagai perawat profesional dengan tenaga kesehatan lainnya berbeda. Ini yang merupakan keunikan dari kita sebagai perawat profesional. Ini yang nggak dipunyai oleh dokter bidang gerakan kesan melihatnya cuma pasien doang, sejak pasien tok. Walaupun sekarang sudah ada pergeseran di dalam kedokteran juga udah melihat bahwa oh benar nih dari perawatan itu kita melihatnya secara holism gitu ya. Next slide. Nah ini yang tentu ini yang bagaimana kita sebagai perawat ya dalam hal kita melaksanakan praktek keperawatan profesionalnya, tentu ini juga kan ya kalau melihat bagaimana sih PKP itu praktek perawatan profesional, apa yang harus kita lakukan. Tentu kita dalam hal nanti memberikan katakanlah nursing care kepada pasien, tentu kan harus ada apa? Harus ada standarnya, standar asuhan perawatannya ada itu ya. Itu sudah ada ya standar keperawatan yang harus ada pelajari juga gitu ya. Kemudian juga tadi konsep etika ya, konsep etika keperawatan ya. Nah itu juga harus dipunyai. Kemudian tadi otonomi lebih ke arah bagaimana kita mampu untuk menunjukkan profesional otonomi kita sebagai perawat profesional gitu ya. Nah itu yang, nah tentu dalam praktek perawatan profesional ini itu bagaimana kita bisa ya memberikan ya praktek keperawatan, apakah misalnya praktek keperawatan yang tujuannya itu adalah untuk melakukan pencegahan lebih ke arah health prevention gitu ya, pencegahan primer. Tentunya ini kan untuk klien-klien yang sehat supaya tidak menjadi sakit, atau sehat nanti akan menjadi sehat yang mencapai sehat yang sejahtera, wellness ya. Kemudian juga peningkatan kesehatan kliennya, bagaimana health promosi, health prevensi di sini gitu
gitu ya. Kalau perawatan diri peningkatan kepercayaan asuhan itu lebih ke arah bagaimana kita melakukan caringnya gitu ya. Dan tentu di situ di dalam konteks katakanlah kita memberikan nursing care, tidak hanya kita saja, bagaimana nanti peran kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya juga. Tidak bisa perawat sendiri, ya enggak. Tentu ada kolaborasi dengan mitra, gitu ya. Mitra di sini adalah tenaga kesehatan lainnya, apakah itu dokter, psikologi, gitu ya, social worker, seperti itu, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Next slide. Nah, ini mungkin itu yang yang slide yang terakhir gitu ya. Dan Ibu mengharapkan katakanlah mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menambah semangat ya, menjadikan inspirasi untuk adik-adik semua. Inspirasinya apa? Jadi semangat untuk menjadi perawat profesional gitu loh ya. Karena tadi kan tujuan daripada kita sebagai perawat itu tadi ya lebih ke arah bagaimana sih peran kita ya. Ini luar biasa gitu ya, peran kita yang sifatnya yang memang alternatif dan kita memberikan pelayanan ya sifatnya itu gitu. Dan tadi ya dengan apa yang 4 konsep paradigma keperawatan tadi itu diharapkan nanti adik-adik mampu memahami 4 konsep itu gitu ya, dan bagaimana 4 konsep dari paradigma keperawatan itu menjadi dasar kita dalam kita nanti katakanlah misalnya adik-adik pada saat praktek ke rumah sakit mulai belajar memberikan nursing care, apakah nanti setelah lulus menjadi nurse profesional, itu bagaimana 4 konsep itu bisa diimplementasikan gitu ya di dalam keseharian kita sebagai calon nurse profesional dan nanti ke depan menjadi perawat profesional. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh juga kalau misalnya ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Mungkin 1 pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau misalnya sudah jelas, saya tutup pertemuan kali ini. Tapi kalau nanti, akan tanyakan nanti aja deh. Ketemu langsung gitu ya, silakan supaya nanti saya open enggak kalau misalnya mau ditanyakan langsung juga hari ini dipersilahkan ya, mau ke WA juga enggak ya, dipersilahkan juga. Itu saja, barangkali mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya lebih bisa memahami apa yang dimaksud dengan perawat profesional gitu ya. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.